Oke. Bang, bisa dijelaskan? Kuasa hukum ex-Kapolres Bima Kota AKBP Didi Kunchoro, Rofik Ashari, memberikan keterangan usai kliennya menjalani sidang kode etik terkait kepemilikan narkotika di Mabes Polri Jakarta, Kamis 19 Februari 2026. Saya mungkin perlu jelaskan tentang pemeriksaan ya. Jadi beliau pernah diperiksa sebagai tersangka di Barreskrim. Beliau diperiksa sebagai tersangka, statusnya sebagai tersangka. Yang kedua, beliau pernah diperiksa sebagai saksi oleh Polda NTB, itu 1 kali. Dan dari informasi yang kami peroleh, itu beliau saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ya. Mengenai isi pernyataan tadi, itu juga dijelaskan di dalam BAP, hasil pemeriksaan. Jadi itu persis ya, sama dengan apa yang disampaikan di hasil pemeriksaan. Dan beliau menyatakan seperti itu, tidak ada kaitannya dengan Ko Erwin, dengan bandar manapun. Ya, demikian. Terkait barang bukti yang di koper itu diakui milik beliau. Jadi yang di koper ya. Oke, baik. Jadi yang di koper itu menyatakan beliau memang mengakui. Jadi itu ada koper kecil yang isinya beberapa butir ekstasi dan sabu-sabu. Beliau mengakui dan itu digunakan oleh beliau untuk dikonsumsi sendiri. Ya. Berarti dibelinya di mana Pak kalau gitu, kalau bukan dari bandar-bandar yang sudah disebutkan? Baik, saya jelaskan. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh beliau, beliau sudah menggunakan narkotika dan psikotropika itu sejak tahun 2019. Ya. Dan hasil daripada jadi narkotika dan psikotropika yang ada di koper tersebut, itu beliau menyampaikan bahwa itu diperoleh pada saat beliau menjadi Wakasat Serse Jakarta Utara, yang berasal dari, yang menurut beliau itu adalah barang-barang yang tidak bertuan, istilahnya tidak bertuan, yang memang tidak terpakai dan tidak maju ke pengadilan seperti itu, tidak disita, ya, tidak disita dan tidak menjadi barang bukti di pengadilan, kira-kira gitu. Tapi keterlibatan ML dan juga IR itu atas keterangan dari mereka, Pak, kenapa kemudian adanya nama AKBP dari DPK, kenapa kemudian dia membantah kalau tidak ada ML di dalam kasus ini? Jadi begini, mungkin perlu dibedakan ya. Ini terdiri dari dua kasus. Kasus yang berbeda, koper itu di Tangerang Selatan yang ditangani Barreskrim. Sedangkan yang di NTB ditangani oleh Polda NTB itu kan berbeda. Itu berbeda. Ini perlu dibedakan oleh rekan-rekan dan masyarakat luas bahwa dua case yang berbeda dan memang ini ditangani oleh Barreskrim tersendiri, khusus tentang koper yang ditemukan di Tangsel. Dan yang kedua, khusus tentang perkara AKM ya, AKPM yang ada di Bima Kota, itu kasus yang berbeda. Dan itu beliau ditetapkan tersangka beberapa hari yang lalu. Berarti Bang, kalau sidang etik ini sendiri nantinya larinya akan ke kasus yang mana, Bang? Kalau etik saya tidak ikuti tadi ya, saya tidak ikuti. Tapi kalau saya melihat sebagian besar itu semua pertanyaan, semua case ini ditanyakan juga di situ. Bang, untuk sidang kode etik sendiri, tersangka udah PTDH? Beliau menyampaikan ya. Ya, saya belum disampaikan juga, tetapi mungkin nanti ditanyakan sama Barreskrim ya, atau pihak di Propam sendiri hasilnya seperti apa. Pak, kalau untuk alasan memakai konsumsi narkoba ini untuk dari itu sendiri mungkin ada keterangan mengapa sampai mengonsumsi, dan kemudian alasan untuk menyimpan di rumah Aibda Yanita ini apakah hanya sebatas hubungan antara staf dan pimpinan aja, atau memang Pak Didi ini punya hubungan yang lain dengan Aibda Yanita ini? Jadi kalau hubungan yang lain itu tidak ada. Ya, saya juga sudah tanyakan mengenai siapa Ibda ya, Ibda. Itu tidak ada hubungan spesial yang ada. Ya. Bang, berarti untuk kan ini kan narkoba yang ditemukan kan ada satu koper bangunan, itu berarti memang untuk konsumsi pribadi AKBP Didik, atau memang itu digunakan juga oleh yang lain gitu, Bang? Jadi gini,
Ini bukan satu koper ya, tempatnya dalam koper. Ya, jadi ini yang berkembang ini satu koper, seolah-olah itu ada bungkusan satu koper atau di tempatnya satu karung, karungnya kecil misalnya itu jadi satu karung, kira-kira gitu ya. Tapi ini berada di dalam koper kecil ya, dalam koper kecil itu jumlahnya berapa saya lupa, itu 49 butir ya untuk ekstasi dan berapa gram sabu-sabu yang ada di situ dan ada obat-obatan lainnya. Pak, tadi kalau untuk alasan memakainya karena apa Pak? Karena ini kan udah dari 2019 gitu. Ya sudah ini ya, sudah kalau saya lihat sudah ketergantungan ya 2019. Cukup? Pak Didi Kuncoro dan Ibu rekan saya ya. Nama siapa Bang? Mas Rofik Ashari. Toto. Kami tadi mendampingi ya sejak Jumat malam ya. Beliau menyerahkan kuasa kepada kami, Kantor Laofis Rofik Ashari Andiana. Kami mendampingi beliau, Bapak Didik dan Ibu Mira. Ya. Ada beberapa pernyataan yang ditulis oleh beliau yang mungkin bisa kami sampaikan. Mohon izin rekan-rekan semua ya. Ya, mungkin bisa difoto dulu atau saya baca? Baca dulu Bang, ntar fotonya belakang. Baik. Surat pernyataan. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, nama Didi Putra Kuncoro, SIK MSI, pangkat garing NRP AKBP garing 7903 1391. Tempat tanggal lahir Kediri 30 Maret 1979, umur 46 tahun. Alamat Taman Royal Arum, Kelurahan Poris, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Dengan ini menyatakan, satu, bahwa saya menyatakan saya tidak pernah memerintahkan kepada saudara AKP Maulangi, SHMA, mantan Kasat Res Narkoba, Polres Bima Kota, untuk meminta uang kepada seseorang yang bernama Ko Erwin. Dua, bahwa saya tidak pernah memerintahkan kepada saudara AKP Maulangi, SHMH, mantan Kasat Res Narkoba, Polres Bima Kota, untuk bekerja sama dengan pihak manapun, juga termasuk orang yang bernama Ko Erwin, khususnya dalam hal mengedarkan maupun memperjualbelikan narkotika, psikotropika atau segala jenis obat-obatan terlarang lainnya. Tiga, bahwa saya tidak pernah mengenal, tidak pernah bertemu, dan tidak pernah bekerja sama dalam bentuk apapun dengan seseorang yang bernama Ko Erwin. Empat, bahwa narkotika dan psikotropika yang terdapat di dalam koper yang ditemukan di rumah Dianita adalah milik saya pribadi dan tidak ada hubungannya dengan saudara AKP Maulangi SHMH alias Pak Eki, mantan Kasat Res Narkoba Polres Bima Kota. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan penuh tanggung jawab tanpa ada tekanan dari siapapun juga. Jakarta, 18 Februari 2025, yang membuat pernyataan Didi Putra Kuncoro, SIK MSI, AKBP NRFB 7903 1391. Mungkin bisa di foto boleh. Nah, sini Bang, sini. Nah, ini gitu Bang. Maaf, oke. Oke, sih. Tuh, tengah. Lupa subscribe ya.